Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ride Arianto. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tugas algoritma dan pemrograman dari dosen Pak Erlan Darmawan Eskom MSI. Kelompok kami yang beranggotakan Nurbaya Eka Putra, Putra Firdian, Ride Arianto, Risdeni Saiful Hamdan, Salsabila, dan Siti Mutiara. Langsung saja ke materi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian switch case. Switch case adalah suatu bentuk kondisi percabangan di mana jika suatu kondisi bernilai benar atau true, maka blok kode yang bernilai true atau benar akan dijalankan, sedangkan blok kode yang benar false atau salah akan diabaikan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan switch case dan if bersarang. Untuk switch case, struktur ini digunakan untuk mengambil keputusan end jalur atau multi-way decision. Struktur ini bekerja dengan cara mengendalikan program dalam suatu keadaan, sedemikian sehingga semua pilihan merupakan nilai-nilai alternatif tertentu yang berbentuk ekspresi integer. Sedangkan untuk if bersarang merupakan struktur if yang dapat membentuk struktur majemuk, di mana dalam struktur pernyataan if terdapat pernyataan if lainnya, atau lebih gampangnya if di dalam if. Akan tetapi haruslah diperhatikan benar bahwa jika struktur if itu bersarang, hendaklah digunakan kurung kurawal di antara pernyataan if bagian dalam. Nah, sebenarnya switch case dan if bersarang itu dua-duanya berfungsi sebagai metode percabangan. Namun yang membedakannya, di switch case di sini dapat kode break. Break di sini berfungsi apabila opsi yang bernilai true sudah ditemukan, maka metode switch case akan berhenti atau tidak akan dijalankan lagi karena ada fungsi break. Sedangkan perbedaan kedua ada di if bersarang atau if dalam if. Jadi kalau kita memilih suatu kondisi atau pilihan di dalam if, maka kita akan dihadapkan lagi dengan sebuah percabangan if yang harus kita pilih lagi sampai seterusnya. Nah, untuk pengimplementasiannya di dalam pemrograman akan disampaikan atau dijelaskan oleh saudara Risdeni. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Risdeni. Di sini saya akan menjelaskan program pembelian buku paket dengan statement switch case. Untuk langkah awal, di sini kita membuat headernya, include iostream dan using namespace std. Ini merupakan satu komponen yang disebut dengan header. Lalu kita gunakan metode mainnya, in main, lalu kurawal buka. Pertama, kita perlu variabel kosong yang nantinya akan kita inputkan. Jadi, di sini ada variabel integer in. Misal, saya punya file fill untuk pilihan dan jum untuk jumlah. Jadi nanti ini akan menjadi variabel penentu, yaitu masuk ke pilihan 1, 2, atau 3. Di sini ada inputan cout, daftar buku paket. Lalu di bawahnya saya cout lagi untuk pilihan pertama adalah satu komputer. Kita beri perintah NL untuk baris baru. Yang kedua, bahasa pemrograman. Lalu yang ketiga, jaringan komputer. Lalu di bawahnya saya buat perintah di mana kita untuk memilih pilihan, yaitu cout masukkan pilihan. Lalu di bawahnya lagi kita chainkan terhadap variabel fill. Fill ini nanti kita isi dengan pilihan 1 sampai 3. Jadi kalau kita isi 2, maka isi variabel fill-nya itu menjadi bahasa pemrograman. Baru setelah itu kita berikan kondisi di sini untuk percabangannya, yaitu menggunakan switch. Jadi strukturnya seperti ini. Variabel apa yang akan di switch atau dicabang? Jadi di sini yang akan kita cabangkan yaitu fill, karena yang bisa mendeteksi adalah fill. Jika fill itu adalah case pertama atau 1, maka buku dari pilihan 1 adalah komputer dengan harga Rp120.000. Maka cout-nya adalah harga buku
Rp 120.000. Dan kita tambahkan lagi cout-nya di bawah. Dengan cout, masukkan jumlah dan chain terhadap variabel jum untuk input berapa jumlah buku yang akan kita beli. Lalu untuk penjumlahan harga dan jumlah buku, maka kita tambahkan cout total bayar dengan variabel jum dikali harga barang Rp120.000. Untuk menambahkan case kedua atau selanjutnya, kita harus menambahkan break. Karena jika kita sudah memilih case 1, maka cabangnya berhenti di sini atau value-nya sudah ketemu. Lalu kita tambahkan case kedua. Strukturnya sama seperti case pertama. Cout harga buku Rp155.000. Ini adalah pilihan kedua, yaitu untuk bahasa pemrograman. Lalu cout masukkan jumlah buku dan chain terhadap variabel jum. Lalu untuk penjumlahan harga dengan jumlah buku, cout total bayar jumlah dikali harga buku. Lalu di statement ini juga kita berikan break. Untuk case ketiga sama saja strukturnya dengan case-case sebelumnya. Jika kita pilih pilihan ketiga atau case 3, maka pilihan kita adalah buku jaringan komputer. Yang membedakan hanya harganya saja. Di sini kita tambahkan statement break lagi. Di sini ada default. Ini adalah else dari percabangan switch. Yang berarti jika kita menginputkan namun pilihannya selain dari 1 sampai 3 atau yang tidak terdaftar, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Oke, kita tambahkan saja dengan cout pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Tolong masukkan angka yang terdaftar dalam daftar. Lalu kita akhiri programnya dengan return 0 atau bisa juga dengan catch dan kurawal tutup. Untuk hasil runningnya seperti ini. Terdapat daftar 1 sampai 3. Dan di sini kita inputkan pilihan 1 dari 3 ini. Di sini saya contohkan memilih nomor 2, yaitu bahasa pemrograman dengan harga Rp155.000. Lalu kita juga dapat menginputkan berapa jumlah buku yang diinginkan, misalnya 4. Maka hasil akhirnya adalah harga dikali jumlah, yaitu dengan total bayar Rp620.000. Baik, kita akan membuat program jadwal. Yang pertama kita menggunakan header iostream, pagar include iostream. Kenapa kita menggunakan iostream? Karena nantinya kita akan menggunakan input-output berupa chain dan cout. Selanjutnya kita menggunakan include a header conio.h. Selanjutnya menggunakan using namespace std. Jangan lupa ya pakai titik koma. Terus selanjutnya kita menekan main. Mengapa kita menekan main? Karena kita nantinya akan mengembalikan sebuah nilai. Terus kita menggunakan kurung kurawa untuk membuat program ya. Kita menggunakan integer in yang berupa int in spasi hari titik koma. Selanjutnya kita akan mengeluarkan sebuah teks yaitu berupa jadwal mata kuliah. Maka kita menekan cout jadwal mata kuliah. Kita boleh menggunakan seperti ini, seperti tanda sama dengan ini agar membuat programnya lebih menarik. Selanjutnya cout informasi 01 atau A. Selanjutnya cout 1 sampai dengan Senin. Nantinya nomor 1 ini mengeluarkan pilihan Senin. Selanjutnya cout bisa ya cout langsung ke 4 Kamis. Terus cout 2 Selasa, cout 5 Jumat, and cout 3 Rabu, cout 6 Sabtu. Terus kita cout untuk penutupnya ini lagi memakai kayak sama dengan gitu. Terus kita akan mengeluarkan teks lagi, cout masukkan pilihan hari sama dengan tanda petik titik koma. Nantinya kita akan menggunakan masukkan chain hari titik koma, memasukkan
integer hari ya. Selanjutnya switch hari. Selanjutnya kita pakai kurung kurawal lagi. Case 1 sama dengan chode Senin N titik koma chode garis-garis N. Selanjutnya chode kan hari Senin. Misalnya kita pakai pelajaran aljabar linear. Tulis aljabar linear. Titik koma. Selanjutnya break. Titik koma. Case kedua sama dengan chode Selasa N chode garis-garis N. Chode pelajarannya apa saja? Di sini ada 3 pelajaran, bahasa Indonesia N, desain grafis N, chode praktikum desain grafis break. Lanjut ke case 3 sama dengan chode Rabu N, chode garis-garis N, chode algoritma dan pemrograman karena hari Rabu ada pelajaran algoritma dan pemrograman N, chode praktikum algoritma dan pemrograman break. Break ini perintah untuk menghentikan sebuah pengulangan sebelum waktunya. Terus case keempat, chode Kamis N, chode garis-garis N, chode pengantar teknologi informasi N, chode literasi teknologi break. Case 5 sama dengan chode Jumat N, chode garis-garis N, chode konsep sistem informasi N, chode manajemen dan bisnis break. Case ke-6 chode to N, chode garis-garis N, chode libur, tidak ada mata kuliah karena hari Sabtu dan Minggu itu libur break. Case 7 chode Minggu N, chode garis-garis N, chode libur, tidak ada mata kuliah. Titik koma break. Titik koma. Default sama dengan chode kita akan mengeluarkan teks mohon maaf pilihan Anda tidak tersedia break. Ini digunakan untuk ketika kita memasukkan nomor selain 1 sampai 7, misalnya nomornya 9, nanti akan keluar ke teks ini, yaitu mohon maaf pilihan Anda tidak tersedia. Lalu kita tutup program ini dengan tutup kurung kurawak, gauge, dan tutup lagi dengan kurung kurawak. Seperti itu. Ini adalah hasil runningnya. Di sini terdapat 1-7 yang berisikan nama-nama hari sesuai dengan program tadi. Nah, masukkan pilihan hari. Misalnya kita memasukkan 3. 3 adalah hari Rabu. Maka yang akan muncul adalah Rabu, algoritma dan pemrograman, praktikum algoritma dan pemrograman, sesuai dengan sintak yang sudah kita buat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.